Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mutakin dari kelas 03 TTRE 001. NIM 191021400027. Tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai tugas ujian akhir semester siswa mata kuliah Sistem Operasi dosen Papa Gema Nusa Pusada. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara install driver dan aplikasi mengolah video DaVinci Resolve. Nah, untuk video tutorial yang kedua ini, yaitu bagaimana cara manajemen file yang baik dan benar pada Windows 8. Karena kebetulan di sini saya menggunakan Windows 8.1. Manajemen file yaitu suatu metode yang digunakan untuk sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisinya. Manfaat manajemen file diantaranya dapat mengurangi risiko kehilangan file atau data penting secara tidak sengaja maupun karena korup. Kemudian mempermudah dalam pencarian file yang kita butuhkan. Kemudian menghemat kapasitas penyimpanan dan masih banyak manfaat lainnya. Baiklah, langsung saja kita ke video tutorialnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mutakin, NIM 191021400027 dari kelas 03 TPRE 001. Kali ini saya akan mempraktekkan cara untuk manajemen file pada Windows 8. Manajemen file yang baik. Pada manajemen file, tentunya kita memerlukan langkah-langkah yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu membuat folder baru, mengganti nama, kemudian menghapus foldernya, memindahkan isi file atau foldernya, atau bahkan kita menyembunyikan atau menghidden foldernya. Oke, langsung saja kita ke proses atau langkah-langkahnya. Apabila kita ingin manajemen file, tentunya kita perlu untuk membuka file yang akan kita atur atau manage. Kita buka dulu filenya. Biasanya pada komputer terdapat beberapa partisi untuk penyimpanan file-file atau data-data pribadi atau data-data penting. Di sini saya menggunakan dua partisi, local disk C dan local disk D. Local disk C biasanya saya gunakan untuk menyimpan file-file aplikasi atau file-file sistem yang dibutuhkan untuk proses dalam komputer ini. Dan untuk menyimpan data, saya gunakan local disk D atau new volume D. Kita buka di sini. Sebagai contoh, kita buka di sini file sistem operasi. Apabila kita ingin membuat folder atau folder baru, kita bisa memilih di sini new folder atau menekan tombol kombinasi Ctrl Shift N. Kemudian kita bisa menamainya. Kita tulis saja di sini contoh. Di dalam folder contoh ini masih kosong dan masih bisa untuk diisi. Apabila kita ingin mengganti nama filenya atau menyesuaikan file-file yang ada di dalamnya, mengganti nama atau merename-nya, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita klik kiri pada filenya seperti biasa, kemudian kita klik kanan, kita pilih di sini rename. Kemudian kita ketikkan saja nama yang sesuai. Kita contoh software. Kemudian setelah kita menamainya, kita bisa menghapusnya.
Contohnya di sini kita hapus file software di sini. Caranya yaitu dengan klik di sini, klik kanan, delete, atau bisa juga langsung mengklik delete pada keyboard yang kita gunakan. Kemudian apabila kita ingin mengembalikan folder tadi yang telah kita hapus, kita bisa mengembalikannya lewat Reserve bin yang kita bisa akses melalui desktop. Kemudian kita pilih Reserve bin. Terus di sini kita klik kanan. Sini terdapat pilihannya. Kita pilih Restore. Dan pada folder di sini, software akan kembali ke tempat semula. Terus apabila kita ingin menghapus secara permanen, kita bisa langsung di sini menekan tombol kombinasi Shift Delete. Di sini akan ada bacaan peringatan, "Are you sure you want to permanently delete this folder?" Terus kita pilih yes, jika akan menghapus folder secara permanen. Dan folder yang kita hapus tadi tidak akan kembali lagi ke Reserve bin seperti tadi. Di Reserve bin-nya masih kosong. Kita kembali lagi ke sini. Setelah kita belajar menghapus, kita akan belajar cara memindahkan file atau folder. Caranya, kita buat terlebih dahulu folder baru. Mungkin di sini kita bisa menuliskan foldernya. Folder contoh. Terus apabila kita ingin memindahkan satu folder full beserta isi-isinya yang terdapat di dalamnya, kita bisa mengklik dan menahannya atau drag ke sini sampai muncul tulisan move to folder contoh. Terus kita lepas, kemudian folder akan berpindah ke sini gambarnya. Kemudian kita kembalikan lagi ke tempat semula. Apabila kita ingin memindahkan file atau folder, tetapi di sini tetap masih ada foldernya atau mengkopinya, kita bisa mengklik di sini, copy, kemudian kita klik paste di sini. Jadi di sini masih sudah ada gambar dan di sini tetap ada gambar. Perbedaan copy dan cut yaitu apabila cut kita berarti memindahkan tanpa meninggalkan jejak pada folder awal. Apabila kita memilih copy, maka folder akan dibagi menjadi dua, akan menjadi dua di dalam sini dan di luar. Terus di sini hidden folder, apabila kita ingin menyembunyikan karena folder tersebut bersifat rahasia atau privasi, kita bisa menyembunyikannya dengan cara klik kanan pada folder yang akan disembunyikan, contoh folder contoh. Terus kita pilih properties, kita centang di sini atau cek di sini hidden, kemudian kita klik OK. Maka file contoh akan seperti ini tampilannya. Dan apabila kita ingin menyembunyikannya, kita bisa memilih view, kemudian kita uncheck yang hidden file. Apabila kita ingin melihatnya kembali, kita bisa mengklik hidden file, hidden item, kemudian kita klik kanan, properties, kita uncheck pada hidden. Untuk file-file tadi, untuk memindahkan file, menghapus, maupun menyembunyikan folder,
itu berlaku juga kepada memindahkan file yang di dalamnya. Contoh seperti ini, kita akan memindahkan foto yang di sini. Kita pilih cut. Contoh kita akan memindahkan ke sini. Terus kita pilih paste. Maka file akan berpindah ke sini. Langkahnya sama seperti yang tadi. Nah, demikian adalah tutorial cara memanajemen filenya. Terus apabila kita ingin manajemen file yang baik pada Windows 8, artinya kita membuat folder sesuai dengan nama dan isi yang sesuai. Contoh seperti ini. Apabila ini ada gambar, kita pindahkan terlebih dahulu. Kita samakan seperti di sini, contoh gambar, maka di dalamnya juga gambar. Di sini video, dalamnya juga berisi video. Terus perbedakan antara file untuk kuliah dan file untuk kerja. Kita bikin file untuk kuliah dan file untuk kerja. Nah, di dalam file ini nanti kita bisa mengisi file-file berisi file-file pekerjaan, file-file yang bersifat pekerjaan. Kemudian untuk yang di sini kuliah, kita bisa mengisi file-file tugas mungkin, atau file-file yang mungkin akan kita upload agar memudahkan dalam pencarian dan menghindari penghapusan data. Demikian video tutorial manajemen file pada Windows 8 yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.